Halo kawanku semua, apa kabar? Sebelum menyaksikan videonya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Film dimulai dari pembajakan kapal kargo Cina yang disandra oleh perompak Somalia di Teluk Eden. Pasukan khusus Angkatan Laut Cina yang bernama Jilong diturunkan untuk melepaskan sandera di kapal itu. Pasukan khusus Jilong dengan mudah melumpuhkan para perompak itu dan mengambil alih kapal dari para perompak Somalia tersebut. Setelah mereka sukses melawan perompak itu, beberapa hari kemudian para pasukan Jilong kembali ditugaskan misi darurat lagi untuk membebaskan warga negara Cina di sandera yang berada di Timur Tengah. Daerah tersebut masih terjadi perang saudara. Akibat perang itu negara tidak bisa mengontrol kepemerintahannya lagi. Pasukan pemberontak bergabung dengan pasukan teroris yang bernama Jaka dan dipimpin oleh Zain. Mereka berhasil mengambil alih dan menguasai negara tersebut. Karena negara itu tidak dapat dikendalikan, maka mereka memperbolehkan pasukan Cina yang bernama Jilong untuk membantu mereka mengendalikan. Tetapi tujuan utama pasukan Jilong adalah untuk membebaskan warga negara Cina dari sandera oleh pasukan pemberontak dan membawa mereka ke tempat yang aman. Pada saat bersamaan ada seseorang jurnalis bersama asistennya. Mereka berdua sedang mencari tahu perdagangan rudal di wilayah tersebut, dan ia mengetahui informasi bahwa William Thompson adalah kepala perusahaan yang menyimpan data dan benda kuning. Benda kuning tersebut adalah sebagai bahan pembuat rudal biokimia, dan dokumen data itu ia selip di batu kalung yang ia pakai. Setelah mengetahui, mereka langsung berangkat menuju tempat William, tetapi mereka terlambat. William sudah ditangkap oleh pasukan Zaka untuk mendapatkan benda kuning itu. Pada saat penyergapan, jurnalis dan asistennya juga terlibat dalam penyergapan itu, lalu mereka melarikan diri bersama menggunakan mobil. Dan para pasukan Jaka mengejar mereka dan mereka pun tertangkap karena mobil mereka terbalik masuk jurang, dan yang berhasil lolos dari pasukan Zaka hanya jurnalis sendiri. Lalu jurnalis segera menghubung pasukan Jilong bahwa karyawan yang ditangkap ada warga negara Cina. Di tempat lain, pasukan Jilong ditugaskan untuk mengamankan duta besar Cina serta warga negara Cina. Sesampainya di tempat, mereka diserang oleh kelompok Jaka dan di rudal. Di tempat ini mereka hampir gagal misinya, namun mereka mampu mengambil alih tempat itu dan berhasil mengamankan duta besar dan warga negara Cina lainnya. Dan mereka menemukan perkampungan kecil, tetapi di sana ada sekelompok pasukan Zaka. Lalu mereka menyergap dan menghabisi semua. Dari desa itu mereka dapat informasi tentang pangkalan Komandan Zain berada dan tempat penyekapan para sandera. Jurnalis meminta kepada Kapten Jilong untuk membebaskan juga asistennya, tetapi Kapten memberitahu bahwa asistennya sudah meninggal. Lalu para pasukan khusus Jilong menyusun strategi penyergapan pangkalan Zain dan pasukan Zaka. Para pasukan Jilong sudah menyusup masuk dan ke tempatnya masing-masing, dan ada yang menyamar menjadi pasukan Zaka untuk mencari tahu tempat persembunyian Zain dan tempat para sandera berada. Zain pada saat itu sedang menyiksa William dan ia berhasil memberitahu tempat penyimpanan benda kuning itu. Tak berselang lama Zain dan pasukan Zaka langsung ke tempat penyimpanan benda kuning itu. Dalam perjalanan Zain menerima informasi bahwa pasukan Jilong telah memasuki kawasan pangkalannya. Jurnalis yang menyusup lalu bertukar posisi dengan warga negara Cuni yang disandra. Zain memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi sandera yang berwarga negara Cina, lalu mereka menangkap jurnalis yang tadi bertukar posisi dan diikat untuk dieksekusi. Pada saat mau eksekusi, Kapten Jilong berhasil menyelamatkan jurnalis dan pasukan Jilong lain berhasil membebaskan semua sandera dan membawanya kabur. Pada saat melewati pasukan Zaka, ban mobil mereka kempes membuat perhatian pasukan Zaka untuk menghentikan. Tidak cara lain, terpaksa menyerang pasukan Zaka, lalu perang pun terjadi. Seluruh pasukan Zaka menyerbu merek.
Dan aksi sniper muda pasukan Zaka pun saling intai melawan sniper Jilong. Akhirnya sniper muda terkena. Dalam penyergapan di pangkalan Zain, mereka berhasil membawa para sandera dan juga seorang jurnalis, tetapi ada 2 tentara yang gugur pada saat penyergapan itu dan 2 tentara luka parah akibat peperangan tersebut. Pasukan Jilong sudah tersisa 4 dan mereka pun kembali lagi untuk mengambil kembali benda kuning tersebut. Lalu mereka berempat berangkat kembali menuju pertukaran benda kuning tersebut antara pemberontak dan pasukan Zakan dan Zain. Pasukan Jilong membagi menjadi 2 tim penembak jitu dan tim penyergap. Lalu mereka mulai bergerak, sementara kapten pasukan Jilong satunya berhasil menyelinap di bawah mobil pasukan pemberontak menuju tempat benda kuning dan pesawat kargo itu. Tidak lama datang Zain untuk mulai pertukaran dengan pasukan pemberontak, tetapi Zain menerima informasi bahwa pasukan pemberontak akan berkhianat, lalu pasukan Zaka menghabiskan semua pasukan pemberontak. Di dalam pesawat kargo pasukan Jilong ketahuan oleh pasukan Zaka dan terjadi duel dan dia menangi pertarungan pasukan Jilong, namun ia tertangkap dan disandra. Pada saat Kapten Jilong dikejar oleh kelompok Zaka penembak jitu, Jilong membantu dan menembak mobil. Pada saat itu ia juga diserang oleh helikopter pasukan Zaka dan sang kapten menyandra Zain, namun temannya juga disandra oleh pasukan Zaka. Sniper Jilong menembak penyandar pasukan Jilong, lalu Zain bunuh diri dan kapten menembak habis anak buah Zain. Pasukan Zaka yang memakai helikopter menembak kapten, lalu tentara Jilong menembak helikopter dan mengenainya. Lalu kapten mengambil kalung yang berisi data dan menerbangkan pesawat kargo pulang. Dan film selesai. Video kami dan jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan subscribe channel ini.